Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novianti Destriana Devi, NIM 1860255221064, kelas PKMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi memahami dan menjelaskan pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Pertama, pengertian kurikulum, lalu dilanjutkan pengertian kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu konsep dan rencana yang mencangkup tujuan, isi, metode, dan penilaian pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan. Hal ini melibatkan pemilihan materi pembelajaran, penentuan strategi pengajaran, serta evaluasi hasil dari peserta didik. Konsep dasar kurikulum merupakan landasan yang penting dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan yang efektif. Selanjutnya ada pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Zais, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Yang kedua, menurut Seller dan Miller, dalam arti sempit, kurikulum ditafsirkan sebagai materi pelajaran. Sedangkan menurut pengertian yang luas, kurikulum dikatakan sebagai keseluruhan program lembaga pendidikan. Spektrum di antara kedua kutub itu menafsirkan kurikulum sebagai perencana interaksi antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada Rabbi Taylor, adalah seorang pendidik terkenal yang memainkan peran penting dalam pengembangan konsep kurikulum. Menurut Taylor, kurikulum adalah rencana pendidikan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada konsep kurikulum yang menjelaskan kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran, dan kurikulum sebagai hasil. Nah, yang pertama ada kurikulum sebagai suatu ide. Konsep atau ide akan terus bergerak, artinya akan terus memberikan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, minat, dan kebutuhan peserta didik, tuntunan masyarakat sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Gagasan maupun ide hanyalah terdapat terhadap seseorang yang berproses dalam dunia pendidikan, apakah secara langsung maupun tidak langsung, seperti halnya pimpinan dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, peserta didik, maupun orang tua siswa. Pada saat seorang memikirkan arah tujuan pendidikan, seorang guru memikirkan proses pembelajaran yang akan diarahkan kepada guru untuk mengajarkan peserta didik, maka disitulah dimensi kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi. Yang kedua ada kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Kurikulum sebagai dimensi rencana tertulis biasanya dituangkan dalam dokumen, berbentuk tulisan, dan sebagainya. Hal tersebut banyak mencuri perhatian banyak orang karena sifatnya yang bisa dibaca. Kurikulum dimensi ini merupakan suatu sifat nyata dari kurikulum dimensi ide. Aspek-aspek penting yang perlu dibahas antara lain manajemen kurikulum, mengembangkan tujuan dan kompetensi, hasil belajar struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, dan sistem evaluasi. Nah, ini materi terakhir, kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar adalah kurikulum, akan tetapi kurikulum bukan hasil dari belajar. Pernyataan ini perlu dipahami dari awal, karena banyak orang yang memaparkan bahwa hasil belajar merupakan bagian dari kurikulum. Tetapi kurikulum bukan hanya hasil belajar. Banyak juga orang tidak tahu bahwa arti kurikulum juga dapat dilihat dari dimensi hasil belajar, karena memang tidak dijelaskan secara formal.
Begitu pula ketika dievaluasi secara formal tentang kurikulum. Pada dasarnya, orang selalu mengaitkannya dengan hasil belajar. Sekalipun hal tersebut, evaluasi kurikulum sebenarnya jauh lebih luas daripada penilaian hasil belajar. Artinya, hasil belajar bukanlah satu-satunya objek evaluasi kurikulum. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya tentang memahami dan menjelaskan pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.